Nah, Pak Ketua, ini kan ada isu juga yang sangat menarik tentang makan bergizi gratis ya. Memang tujuan pemerintah itu sangat baik dan mulia untuk supaya anak-anak bisa lebih bergizi, lebih sehat. Iya. Tapi di lapangan prakteknya itu banyak masalah yang anak-anak masih ngeluh, ada makanannya ada basi, Iya. malah ada belatung, dan juga yang tidak sesuai harapan lah ya. Kira-kira Ombudsman melihatnya bagaimana? Ya, sebenarnya program makan bergizi gratis ini program yang luar biasa ya. Kita perlu apresiasi dari Presiden kita hari ini yang Ombudsman sendiri ini sedang melakukan telaah begitu ya, kajian. Pertama kaitannya dengan bagaimana kriteria ya untuk menentukan lembaga atau tempat yang dapat menerima program ini. Yang kedua, bagaimana menentukan siapa yang bisa mengontrol kualitas yang disebut bergizi tadi itu, makanan yang. Nah, kemudian Badan Gizi Nasional itu bermitra dengan siapa? Ini yang karena ini semua terkait dengan pelayanan publik. Jadi kita akan sedang lakukan telaah untuk melihat ini semua supaya penyelenggaraan makan gizi gratis ini betul-betul bisa sampai kepada tujuan. Karena ini kan program yang baik. Tapi kalau nanti tata kelolanya tidak baik, itu kan berpotensi adanya maladministrasi. Bisa juga terjadi korupsi di situ, penyimpangan prosedur, terjadi makanan yang tidak bergizi, kelihatannya besar tapi gizinya nggak ada misalnya. Nah itu semua ukuran-ukuran yang kita harapkan standarnya nanti terdefinisi dengan baik sehingga masyarakat betul-betul mendapatkan manfaat. Itu yang kita sedang lakukan. Ombudsman terakhir baru koordinasi dengan Badan Gizi Nasional terhadap masalah ini ya. Dan program ini pada tahap awal ini memang belum menyentuh kepada seluruh warga negara kita yang berhak mendapat ya. Karena kan rencananya itu setiap sekolah TK, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah SMA kan dapat semua. Dan itu biayanya besar sekali. Waduh. Nah. Tapi kira-kira memang menurut Bapak perlu nggak semua itu harus diberikan? Karena kan kadang-kadang juga masyarakat yang sudah mampu barangkali ya. Makanya itu yang tidak saya sebut atau bagaimana? Kriteria. Misalnya awalnya kan ide ini kan diantaranya kan ingin memperdayakan UMKM, para warung-warung sekolah, atau peternak, petani di daerah-daerah. Karena ini kan ada rangkaian yang mata rantai yang kemudian bisa kita lihat di situ ada mungkin peternak telur, peternak ayam, petani sayur, peternak ikan misalnya. Nah itu kan ada mata rantai yang ini harus saling mendukung. Kalau itu ingin betul-betul memberdayakan masyarakat, maka siapa yang mengkoordinasikan ini gitu, sehingga orkestrasinya menjadi merdu dan bergizi makanan itu gitu. Nah, sehingga harapan kita nanti itu koordinasinya tidak sentralistis. Nah itu yang sedang kita telaah juga dalam rangka mendukung program bergizi gratis ini. Karena kita harapkan kan bagaimana mengukur gizinya tadi. Kemudian kriteria yang menerima ini siapa? Apakah semua siswa atau ada kelompok tertentu yang harus menerima atau seperti apa? Kemudian tadi penyelenggara layanan bergizi gratis ini penanggung jawabnya siapa, mitranya siapa saja. Itu menurut saya harus terdefinisi dengan juga jelas. Di pengawasan ya. Betul, karena di situ nanti pengawasannya menjadi jelas. Gitu. Ya, jangan sampai nanti jawabannya juga. Jangan sampai nanti makanannya bukan bergizi lagi tapi tidak sehat. Karena kan ada yang basi, ada yang punya berulat segala macam, ini kan jadi masalah besar. Itu yang kita harapkan tidak terjadi gitu ya. Karena ini memang kalau dikerjakan secara masif itu persoalannya di situ. Pekerjaan masif itu pasti ada kendala-kendala yang harus dimitigasi sejak awal. Nah, makanya sedang kita identifikasi itu. Ya, jadi memang juga pendapat Bapak saya setuju karena
supaya UMKM daerah itulah yang diberdayakan. Betul, jangan mestinya sentralisasi, begitu, ya. jangan perusahaan besar saja yang mengerjakan itu. Supaya perekonomian rakyat bisa hidup ya. Iya, sehingga ada multi efek ekonomi ke bawah yang itu masyarakatnya, generasi mudanya bergizi kan gitu. Dapat makanan bergizi, masyarakatnya juga bisa bergerak dengan tugas-tugas itu. Ya. Nah, ini karena terbatasnya waktu, Pak Ketua, kira-kira apa saran Bapak supaya Indonesia ini siap menghadapi Indonesia Emas 2045 ini, terutama di bidang pelayanan publik ataupun yang berkaitan dengan Ombudsman? Iya, tentu saya yakin jika negara ini kita kelola dengan baik dan serius, sungguh-sungguh untuk kemakmuran masyarakat, maka Indonesia Emas itu akan kita capai. Tapi tentu harus didukung oleh peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan nasional, kemudian peningkatan kualitas SDM melalui skill, keterampilan, kompetensi, ya, yang itu menjadi tawaran kita kepada jenis lapangan pekerjaan apapun, ya. Dan dengan begitu maka tentu negara harus menyediakan sumber-sumber pekerjaan yang bisa dimasuki oleh seluruh warga negara kita yang usia produktif, gitu ya, agar Indonesia Emas itu bisa kita capai, kan? Dan juga mungkin salah satu kebutuhan masyarakat itu kan paling tidak pekerjaan. Ya, dan mungkin juga perlu juga karakter yang baik ya barangkali. Ya, yaitu fungsi di pendidikan. Menurut saya fungsi pendidikan sangat penting untuk membangun karakter bangsa, terutama di pendidikan PAUD, ya, usia dini maupun pendidikan dasar dan menengah. Menurut saya itu sangat strategis kalau ini kualitasnya semakin terus diperbaiki, dan harapan kita jangan mudah merubah-rubah kurikulum misalnya, sehingga output pendidikan kita ini juga tidak berbeda-beda gitu. Ada generasi kita ini output kurikulum tahun sekian, ada lagi warga negara kita ini output pendidikan model begini. Nah, itu menurut saya kita sudah punya banyak pengalaman dalam perjalanan kebangsaan kita ini, dan tentu sudah ada pengalaman yang baik untuk terus dikembangkan. Tentang pendidikan dasar ini menjadi concern saya juga nih Pak Ketua. Iya. Kenapa? Karena saya juga melihat langsung pendidikan dasar kita ini masih jauh dari standar ya. Maksudnya gini, sebagiannya. Iya. Karena ada usia anak 10 tahun kelas 4 SD itu membaca juga nggak bisa. Juga kan kita lihat viral yang nggak bisa menghitung 1 tahun 12 bulan dikali 2 tahun ini berapa, nggak bisa hitung. Ya, ada kemampuan. Ini gawat sekali nih kira-kira. Udah genting nih harusnya nih. Kemampuan pendidikan kita terutama dasar dan menengah ini belum merata. Artinya seperti misalnya terutama di daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa, seperti di daerah timur misalnya, itu masih penyelenggaraan pendidikannya mungkin masih juga perlu terus diperbaiki gitu. Karena persoalan guru misalnya, kurangnya guru, tidak ada guru yang, nah ini mungkin perlu dipikirkan gitu ya, bahwa bagaimana supaya guru itu mau ngajar di tempat yang terpencil. Umpama ya, model perjanjian khusus misalnya. Kalau ada guru-guru yang berkualitas mau ngajar di daerah-daerah terpencil atau 3T misalnya, itu kompensasinya harusnya lebih besar gitu. Beri jaminan misalnya penghasilannya yang memadai, kemudian tempat tinggalnya juga representatif, jaminan keluarganya juga demikian. Nah, jadi kalau dia mendapat fasilitas yang baik, insya Allah mereka kerjanya juga aman gitu. Cuma Pak Ketua, masalah gini, yang saya alamin langsung itu, yang tadi umur 10 tahun kelas 4 nggak bisa membaca nama saya, itu adanya di Jakarta Utara, di Pademangan. Ya, itu kan aneh, padahal di tempat malah yang paling dekat ya dengan kekuasaan. Gitu iya, makanya saya juga sampai kaget. Makanya ini concern saya juga sebagai masyarakat, dan juga mungkin saya minta bantuan dari Ombudsman supaya gimana ini supaya bisa terjadi pelayanan guru yang lebih baik lagi. Saya kira ini penting, Mas Edi ya, untuk terus dikomunikasikan dengan dinas pendidikan terdekat. Misalnya mungkin kota administrasi Jakarta Utara ya, untuk
melihat ini jangan sampai kenapa ini di pusat pemerintahan yang dekat dengan kekuasaan malah masih tertinggal gitu. Ini ada apa gitu? Apakah tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan yang rendah atau tidak ada tenaga? Gurunya barangkali tidak gitu perhatian. Artinya kemampuan kompetensi gurunya ya, bisa juga atau sebenarnya siswa ini perlu perhatian khusus. Bisa jangan-jangan dia masuk kategori orang-orang yang punya kebutuhan khusus, misalnya ada keterbelakangan mental atau cacat dan sebagainya. Kemarin yang saya wawancara itu enggak normal. Berarti dia tidak mungkin tidak warga yang tidak punya peluang untuk masuk ke lembaga pendidikan. Misalnya yang pernah kita tahu itu kan anak-anak pemulung yang di kawasan Bantar Gebang misalnya. Ini anak yatim tapi sudah sekolah di salah satu sekolah dasar negeri di daerah sana. Berarti kan itu juga artinya mungkin dari sekolahnya bagaimana, gurunya bagaimana. Betul. Ya ini memang gaut sekali. Sistem pendidikan kita ini yang perlu juga kita cermati lagi ya. Kadang itu aneh gitu. Ada orang sekolah TK sudah diwajibkan bisa baca. Nah, itu kan aneh menurut saya. TK kan harus baca. Harusnya bermain dan bersosialisasi dulu ya. Bersosialisasi. Tapi di kita ini aneh, beberapa itu kalau nggak bisa baca malah nggak diterima. Loh kok aneh gitu. Berarti yang sekolah ini siapa? Orang tuanya atau anaknya? Jadi tugas sekolah itu kan mendidik supaya anak bisa membaca. Tapi ini aneh, mensyaratkan anak masuk itu sudah bisa baca loh. Jadi kan berarti yang memberi sekolah kan orang tuanya, bukan? Karena memang banyak juga masyarakat kita yang anaknya tidak mampu untuk masuk ke PAUD dulu, TK dulu kan nggak ada biaya. Ya betul, makanya itu kan, makanya sebenarnya kan nggak tepat gitu ya kalau membuat syarat tertentu untuk masuk pendidikan. Kalau ada tambahan-tambahan seperti misalnya kalau di dalam sekolah-sekolah Islam itu kan, misalnya hafalan ayat pendek, mungkin itu ya anak kecil masih mungkin lah diajak hafalan, tapi kalau hafalan itu kan tidak harus membaca. Tapi kalau tadi misalnya harus bisa tahu angka-angka, huruf-huruf. Ya memang sekarang permainan anak-anak kecil itu kan sudah belajar warna, belajar huruf, belajar angka gitu. Ya semoga lah Pak ya kita bisa harapkan pendidikan kita nanti bisa lebih baik. Seharusnya pemerintah lebih concern terhadap hal ini. Betul, yang kita harapkan, kita dukung juga untuk memperhatikan terutama pendidikan dasar ini. Dan saya mendukung Kementerian Pendidikan Dasar Menengah kita sekarang sudah membuat program wajib belajar 13 tahun. 13 tahun ini berarti memundurkan, dulu PAUD tidak dihitung, sekarang PAUD TK dihitung, sehingga dengan 13 tahun itu sampai umur anak itu kelas SMA.